Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Segenap teman-teman yang ada di ACS, alumni Cinta Sunnah, hafizakumullah, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla walaupun via online. Kita berharap semoga pertemuan kita ini menjadi sebuah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para asatidzah, para ikhwah, para pendengar, para pemirsa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kami mendapatkan amanah untuk menyampaikan sebuah tema, yaitu pendidikan karakter dalam perspektif salaf. Ada kata kunci dalam judul ini. Yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah salaf. Selama ini pembahasan tentang pendidikan karakter semakin hangat karena memang pemerintah sedang menggalakkan tentang hal ini, pendidikan karakter, sehingga alangkah baiknya ketika pembahasan tentang sesuatu yang hangat ini selalu diikat, selalu dikaitkan dengan ilmu yang kita pelajari. Kenapa kok yang diangkat adalah perspektif salaf? Ini adalah poin yang akan kita bahas terlebih dahulu pada kesempatan kali ini. Mengapa harus perspektif salaf? Kenapa harus manhaj salaf yang dijadikan sebagai barometer? Yang pertama adalah karena mutunya terjamin. Karena mutunya terjamin, bahkan sangat terjamin, karena yang menjamin mutunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu persis bahwa jaminan itu tergantung siapa yang menjamin. Jaminan itu tergantung siapa yang menjamin. Ketika jaminan itu datang dari sosok yang tidak mungkin salah jaminannya dan tidak mungkin bohong dalam penjaminan tersebut, maka tentu jaminan tadi menjadi jaminan yang sangat kita percaya. Nah, kualitas dan mutu para salaf itu jaminannya dari Allah Azza wa Jalla, yang tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru, dan tidak mungkin berdusta. Sebagaimana yang Allah firmankan antara lain dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ayat ini sedang membahas tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi awal, generasi salaf pertama umat ini. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan manusia-manusia yang setia untuk mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an.
Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini yang perlu digarisbawahi, jaminan mutu dan kualitas para sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran mereka. Bahwa Allah ridho kepada mereka. Sudah cukup. Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi sesuatu yang tidak berkualitas. Mustahil. Jaminan dari Nabi SAW, hadis yang kita hafal semua, riwayat Bukhari dan Muslim. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, dan generasi berikutnya lagi. Inilah yang biasa diistilahkan dengan golden age. Ya, generasi yang memiliki kualitas terbaik dari umat ini. Kenapa kita harus perspektif salaf? Karena satu, mutunya terjamin, bahkan sangat terjamin, karena jaminannya langsung dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kenapa kita mesti mengkaji manhaj salaf dalam pendidikan karakter ini? Yang kedua alasannya karena terbukti berhasil. Terbukti berhasil. Dan sudah menelurkan manusia-manusia hebat sepanjang zaman. Bahkan di usia mereka yang masih belia. Zaid bin Thabit rahimahullahu ta'ala, beliau di usia 11 tahun. Di usia 11 tahun beliau bisa menguasai bahasa Ibrani. Bisa menguasai bahasa Ibrani. Hanya dalam 17 hari. Bahasa Ibrani itu bahasanya orang Yahudi yang terkenal susah. Susah mempelajarinya, susah menguasainya. Ternyata oleh Zaid bin Thabit, muridnya Rasulullah SAW, salah satu murid Nabi SAW, menguasainya hanya dalam 17 hari. Kita belajar bahasa Inggris berapa hari? Bertahun-tahun. Ya. Kita sudah belajar bahasa Inggris dari TK, SD, SMP, SMA, S1. S2 pun masih ada pelajaran bahasa Inggris. TOEFL-nya masih gitu-gitu aja. Bisanya what's your name dan seterusnya. Zaid bin Thabit, ya, hanya dalam 17 hari. Ini bukti. Pendidikan Nabi SAW sudah terbukti berhasil. Ya. Usama bin Zaid di usia 18 tahun sudah bisa memimpin pasukan kaum muslimin, menjadi panglima perang. Menghadapi siapa? Pasukan Romawi. Ya, gemen-gemen, pasukan Romawi dipimpin oleh seorang pemuda usia 18 tahun dan berhasil. Ya, dan berhasil. Begitu karakter yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Ya. Umar bin Abdul Aziz di usia 23 tahun beliau dipercaya menjadi gubernur Madinah. Di usia 23 tahun. Imam Syafi'i di usia 15 tahun sudah diangkat menjadi mufti. Mufti. Masalah-masalah kembali kepada beliau, masalah-masalah agama. Usia 15 tahun. Kalau sekarang usia 15 tahun apa? Main HP. Ya. Jadi kenapa perspektif salaf? Yang kedua, karena terbukti berhasil. Yang ketiga, karena seimbang antara teori dengan praktek. Seimbang antara teori dengan praktek. Bukan hanya menonjolkan teori yang susah dipraktekkan, juga bukan hanya praktek tanpa teori, asal nyoba, trial and error. Enggak. Ya. Yang dipraktekkan oleh para salaf adalah sebuah pola yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dipahami dan untuk diaplikasikan. Sehingga wajar, sehingga
pendidikan karakter dalam perspektif salaf itu seimbang sekali dalam teorinya dan juga prakteknya. Ini alasan kenapa mesti kita membahas perspektif salaf dalam pendidikan karakter. Nah, itu adalah kata kunci yang pertama, yaitu salaf. Yang kedua, karakter. Karakter itu bukan kosakata Arab. Karakter bukan kosakata Arab. Sebagian penulis menyebutkan bahwa karakter itu adalah bersumber dari bahasa Yunani. Bersumber dari bahasa Yunani. Yang asli maknanya adalah mengukir. Asli maknanya adalah mengukir. Kemudian didefinisikan oleh kamus besar bahasa Indonesia, didefinisikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti. Sehingga kalau misalnya kita lihat definisinya, baik yang ada di KBBI maupun yang ada di sumber-sumber yang lainnya, maka kalimat atau kata yang paling mirip dalam bahasa Arab untuk kata karakter ini, yang bukan bahasa Arab, yang paling mirip padanannya atau yang mendekatinya adalah akhlak. Ya, adalah akhlak. Sehingga apa yang akan kita bahas setelah ini, karakter, itu akan banyak mengkaji tentang akhlak. Ya. Pendidikan akhlak yang diistilahkan oleh banyak pemangku kebijakan di negeri kita ini dengan karakter. Cakupan karakter. Apa cakupannya? Secara garis besar, pendidikan karakter dalam perspektif salaf, cakupannya ada dua. Yang pertama adalah karakter kepada Allah. Yang kedua adalah karakter kepada makhluk. Ini salah satu yang membedakan antara pendidikan karakter yang digaung-gaungkan oleh orang-orang yang jauh dari agama dengan pendidikan karakter yang diusung oleh kaum muslimin. Terjadi ketimpangan besar dalam pemahaman karakter di benak orang-orang yang jauh dari agama. Akhlak di benak mereka itu hanya identik terhadap sesama saja. Sedangkan di dalam agama kita, pendidikan akhlak atau karakter itu cakupannya secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah akhlak atau karakter kepada Allah. Yang kedua adalah karakter kepada makhluk. Dan kita akan bahas satu persatu dari dua poin besar ini. Yang pertama adalah karakter kepada Allah. Karakter kepada Allah, kalau kita perhatikan dari nas-nas yang ada, itu akhlak kita kepada Allah diwujudkan dalam 3 poin. Yang pertama adalah sejauh apa kita patuh terhadap aturan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, sejauh mana kita percaya dengan berita yang bersumber dari Allah. Dan yang ketiga adalah sejauh mana kita pasrah untuk menerima takdir Allah. Kalau kita mau mengukur semulia apa akhlak kita kepada Allah, sebagus apa karakter kita kepada Allah, maka ukurannya sekurang-kurangnya ada 3 yang tadi saya sampaikan. Seberapa kita patuh kepada aturan Allah. Yang kedua, seberapa kita percaya dengan berita yang bersumber dari Allah. Dan yang ketiga adalah seberapa kita pasrah menerima takdir Allah. Yang pertama adalah patuh atau tidak terhadap aturan Allah. Bagaimana seorang akan dianggap beradab? Bagaimana seorang akan dianggap berakhlak kepada Allah seandainya ada aturan Allah dia langgar? Bahkan dia protes. Apa mungkin seorang murid dianggap
berakhlak kepada gurunya ketika gurunya memberikan sebuah arahan A, muridnya malah mengatakan B. Ketika gurunya mengatakan C, malah muridnya mengatakan D. Bagaimana mungkin seorang manusia dikatakan berakhlak kepada Allah saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan halal, kemudian manusia tadi justru mengatakan haram? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan haram, manusia tadi justru mengatakan halal. Orang yang seperti ini tidak beretika kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Akhlak kita kepada Allah. Yang kedua, akhlak kita kepada Allah, karakter sikap kita kepada Allah akan dianggap mulia ketika kita percaya dengan berita yang bersumber dari Allah. Berita yang bersumber dari Allah itu bisa tentang sesuatu yang telah terjadi, atau sesuatu yang sedang terjadi, atau sesuatu yang akan terjadi. Ya. Fi'il madhi, ya. Dan fi'il mudhari', ya. Sesuatu yang telah terjadi, atau sesuatu yang sedang terjadi, atau sesuatu yang akan terjadi. Semuanya kita terima. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berdusta saat menyampaikan berita-berita tadi. Kemudian yang ketiga, karakter kita kepada Allah diukur dari seberapa kita pasrah dalam menerima takdirnya. Seberapa kita ridho saat menerima takdir Allah. Baik itu takdir yang enak maupun yang tidak enak. Sehat, sakit, ya, kaya, miskin, rizki lancar, rizki seret, lamaran diterima, lamaran ditolak. Ya, sejauh mana kita ridho menerima takdir Allah, disitulah akan terlihat karakter kita kepada Allah. Sekarang kita berpindah ke poin yang kedua, yaitu karakter kepada makhluk. Karakter kepada makhluk ini, secara garis besar, makhluk itu ada dua. Manusia dan selain manusia. Inilah hebatnya pendidikan karakter dalam agama kita. Ya. Cakupannya bukan hanya kepada sesama manusia. Jadi istilah hablum minan nas itu sebenarnya ada yang lebih umum lagi, yang lebih cakupannya lebih luas lagi, itu hablum minal khalq. Ya. Karena yang kita hadapi di dunia ini bukan cuma manusia. Ya. Ada hablum minallah, ada hablum minal khalq. Ya. Hablum minal khalq di sini ikatan kita, hubungan kita dengan sesama makhluk itu terbagi menjadi dua, manusia dan selain manusia. Nah, kita bahas yang manusia terlebih dahulu. Manusia ini nanti terbagi menjadi dua. Diri sendiri, kemudian orang lain. Kita tertuntut untuk berakhlak sebelum kepada orang lain, kepada diri kita sendiri dulu. Ya. Seberapa kita menghargai tubuh kita, seberapa kita menghargai otak kita, seberapa kita menghargai perut kita. Orang yang mengisi perutnya tanpa menyeleksi halal haram, sehat tidak sehat, itu dia sudah tidak berakhlak kepada dirinya sendiri. Ya. Orang yang tidak menyeleksi apa yang dilihat oleh matanya, apa yang didengar oleh telinganya, apa yang terlintas, apa yang dipikirkan oleh otaknya. Orang yang tidak menyeleksi itu semua berarti dia tidak berakhlak kepada dirinya sendiri. Jadi sebelum kita berbicara akhlak kepada orang lain, akhlak kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya. Sehingga jangan heran ketika Nabi SAW sempat menegur Abu Darda, ya, sempat menegur Abu Darda yang tidak memberikan jatah kepada tubuhnya untuk beristirahat. Yaitu ketika dikunjungi oleh Salman Al-Farisi. Di akhir hadis itu
disampaikan inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah punya hak. Satu, engkau tubuhmu juga punya hak. Dua, wali ahlika 'alaika haqqa, dan istrimu juga punya hak. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqah. Maka masing-masing harus engkau tunaikan haknya. Masing-masing harus engkau tunaikan haknya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini Nabi kita SAW memberikan arahan bahwa hak yang perlu kita penuhi itu bukan hanya hak kepada orang lain, kepada diri sendiri juga ada haknya. Akhlak kita kepada diri sendiri. Kemudian manusia yang kedua adalah orang lain. Ya. Orang lain ini banyak banget. Ya. Oh, ini ternyata selain manusia dulu. Ya, selain manusia dulu. Ini tadi makhluk, ada manusia, ada selain manusia. Selain manusia ini yang kita hadapi di dunia ini, ada yang makhluk-makhluk gaib, ya, seperti malaikat, jin, ya. Dan ada makhluk-makhluk yang kita lihat dengan mata kepala kita, ya, yaitu tumbuhan, kemudian juga binatang. Ya. Ini selain manusia. Jadi dalam agama kita bukan hanya dituntut untuk berbuat baik kepada manusia saja, termasuk kita dituntut untuk berbuat baik kepada malaikat. Sehingga Rasulullah SAW saat menjelaskan larangan untuk pergi ke masjid habis makan bawang merah atau bawang putih, ya. Kalau di negeri kita apa kira-kira? Jengkol, ya. Jengkol dan pete. Ketika Nabi SAW melarang umatnya untuk pergi ke masjid setelah makan bawang merah dan bawang putih, Nabi SAW menyampaikan, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang bisa mengganggu anak Adam. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika kita memakan bawang merah atau bawang putih, kemudian kita berangkat ke masjid, yang terganggu itu bukan hanya sesama manusia, tapi juga malaikat. Berarti kita harus menjaga etika kita kepada malaikat. Dan ajaibnya, etika kita ini, karakter atau akhlak kita itu bukan hanya kepada malaikat saja, yang jelas-jelas makhluk mulia. Kepada jin pun demikian, sehingga kita tidak boleh beristinja, ya, dengan tulang. Salah satu alasannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Sesungguhnya, ya, tulang dan juga kotoran hewan itu adalah merupakan makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Hadis riwayat Muslim. Etika kita kepada jin diatur. Ya. Etika kepada binatang juga demikian. Kalau nyembelih hewan, usahakan pisaunya yang tajam. Padahal sama-sama mati. Ya. Pakai tajam atau tidak tajam kan mati. Tapi kalau pakai pisau yang tajam itu lebih cepat, lebih nyaman. Ya. Sebelumnya ketika akan disembelih, dijauhkan dari temannya yang disembelih supaya nggak mati dua kali kan, mati perasaan juga. Ya. Lihat bagaimana etika dalam agama kita. Ya. Ini adalah selain manusia. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang akhlak kita kepada manusia, yaitu orang lain. Pembahasan tentang orang lain ini panjang banget. Ya, orang lain ini ada Rasulullah SAW, kemudian orang tua, kemudian anak, ada suami atau istri, guru, kemudian pemerintah, rakyat, pembantu, non-muslim. Ini masih ada yang lainnya. Masih ada ya pihak-pihak lain yang belum saya sampaikan di list ini, di diagram ini. Ya.
Yang mereka berhak untuk kita sikapi dengan karakter yang baik. Ini menunjukkan betapa sempurnanya ajaran Islam. Betapa sempurnanya pemahaman tentang pendidikan karakter di dalam agama kita. Sehingga aneh bin ajaib ketika kita perlu mengimpor, ketika kita merasa perlu untuk mengimpor pendidikan karakter dari pihak-pihak yang lainnya yang justru yang kita miliki itu lebih sempurna. Ini adalah cakupan pendidikan karakter dalam perspektif salaf. Sekarang kita berpindah ke poin yang paling penting sebenarnya ya dalam pembahasan ini adalah bagaimana metodologi pendidikan karakter dalam perspektif salaf. Banyak sebenarnya ya, pembahasan tentang ini, poin-poinnya. Akan tetapi pada kesempatan yang terbatas ini, saya hanya akan menyampaikan 4 poin saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dikembangkan oleh para asatidzah sekalian, juga para pendengar, para pemirsa. Dan insya Allah 4 poin ini bukan sesuatu yang asing. Ya, dan apa yang tadi saya sampaikan juga bukan sesuatu yang asing buat para ikhwah sekalian. Sering didengar insya Allah, namun dalam rangka mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sehingga kami sampaikan ya untuk sarana saling mengingatkan. 4 poin yang akan kami sampaikan tentang metodologi pendidikan karakter dalam perspektif salaf. Yang pertama adalah pengokohan pondasi. Karakter itu sebagaimana yang tadi asal katanya tadi dari ukiran ya, itu membutuhkan pondasi. Ya, membutuhkan pondasi. Pondasi tersebut adalah akidah yang dibangun di atas ilmu. Akidah yang dibangun di atas ilmu. Sehingga pembahasan tentang akhlak dalam perspektif salaf itu tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang akidah. Karena akhlak itu pondasinya adalah akidah. Apa yang membuat kita mau membantu orang lain? Apa yang membuat kita mau membantu orang lain yang sedang kesusahan, padahal kita juga sedang susah? Apa motivasinya? Kalau bukan akidah, kalau bukan keyakinan kita tentang adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita cermati, banyak sekali nas-nas yang berisikan motivasi untuk berakhlak mulia, ternyata dikaitkan dengan keimanan kita tentang Allah dan adanya hari akhir. Contoh, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam itu kan akhlak. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW memotivasi kita untuk berakhlak dengan tuntutan keimanan kita kepada Allah, akidah. Keimanan kita kepada hari akhir, akidah. Ya. Bagaimana bagaimana Nabi SAW memotivasi kita untuk berakhlak mulia, pondasinya akidah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya, memuliakan tetangga, akhlak. Beriman kepada Allah dan hari akhir adalah akidah. Hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Tamu yang tidak dikenal maupun yang dikenal,
Ya. Apa motivasinya? Menghormati orang yang tidak kita kenal. Dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kedatangan tamu yang tidak beliau kenal, nyembelih sapi, bayangkan. Ya. Untuk menjamu tamu yang tidak dikenalnya, apa motivasinya? Kalau bukan keimanan kepada Allah dan hari akhir, keyakinan bahwa orang yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Sehingga pendidikan karakter dalam perspektif salaf itu yang pertama adalah penguatan pondasi. Pondasinya adalah akidah yang dibangun di atas ilmu, bukan akidah yang abal-abal, ya, bukan ideologi yang abal-abal yang tidak ada landasan ilmunya. Sehingga ayat yang familiar di telinga kita dalam surat Muhammad ayat 19 adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Milikilah ilmu tentang la ilaha illallah, tentang tauhid. Bangunlah tauhid dan akidahmu di atas ilmu. Inilah pondasi karakter. Yang kedua, metodologi pendidikan karakter dalam perspektif salaf dibangun di atas keteladanan. Dibangun di atas keteladanan. Uswah hasanah. Ya. Ini salah satu hikmah yang susah dipahami oleh kaum musyrikin yang memprotes Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengutus Rasul, kenapa Rasulnya manusia? Ya. Sedangkan mereka penginnya Rasulnya adalah malaikat. Kaum musyrikin mereka protes kepada Allah sebagaimana dituturkan dalam surat Al-An'am ayat 8. Mereka berkata, wa qalu laula unzila alaihi malak. Wa qalu laula unzila alaihi malak. Walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Mereka berkata, kenapa enggak diturunkan malaikat saja? Ya. Kemudian dibantah oleh Allah Azza wa Jalla, walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Seandainya kami menurunkan malaikat, maka habislah nasib mereka. Karena kemungkinan mereka enggak beriman juga. Kalau sudah enggak beriman ya sudah. Ya. Sudah diikuti, dituruti keinginannya, kok enggak beriman juga, habislah sudah. Ya. Kata para ulama, kenapa Rasulnya adalah manusia? Supaya bisa dijadikan sebagai model yang ideal yang bisa mereka lihat. Ya. Rasul SAW ke pasar, etikanya bagaimana? Adabnya, keteladanannya bagaimana? Rasulullah SAW berkeluarga dengan istrinya bagaimana? Ini juga salah satu hikmah poligami Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau menghadapi sekian banyak jenis karakter istri. Ya. Sehingga kita, umatnya, ketika akan mencari bagaimana cara menghadapi istri dengan tipe A, ada. Dengan tipe B ada, dengan tipe C ada. Ya. Itulah keteladanan. Sehingga para salaf mereka enggak cuma omong doang. Ketika mengajarkan karakter, enggak. Kalau guru itu betul-betul bisa digugu dan bisa ditiru. Ya. Maka peran keteladanan dari seorang guru dalam mendidik karakter itu sangat urgen dalam metodologi pendidikan karakter menurut perspektif salaf. Dan keteladanan itu sangat membekas di dalam benak anak. Sehingga pernah saya membaca sebuah kata mutiara atau kalimat mutiara yang menyampaikan, sebanyak apapun nasihat yang kamu ucapkan kepada anakmu, biasanya yang akan lebih membekas adalah di benak anakmu
apa yang dia lihat dari karaktermu, bukan apa yang dia dengar keluar dari mulutmu. Ya. Sebanyak apapun nasihat yang kamu ucapkan kepada anakmu, maka biasanya yang akan lebih diingat oleh anak adalah apa yang dia lihat dari perilakumu, bukan apa yang engkau ucapkan dengan mulutmu. Keteladanan, ya, keteladanan kita sebagai orang tua dalam bertutur kata, keteladanan kita sebagai orang tua dalam bersikap jujur. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, metodologi pendidikan karakter adalah dibangun di atas pembiasaan. Di atas pembiasaan. Tidak mungkin akhlak itu dibangun dalam 1 hari atau 2 hari. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Syekh Mudrik hafizahullah ta'ala, mendidik itu bukan mendadak. Yang bagus ya, mendidik ini bukan mendadak. Gak ada yang instan. Gak ada yang instan. Wong mie instan aja, makannya gak bisa instan. Ya, mie instan itu makannya gak bisa instan. Mana ada orang makan mie instan itu langsung dengan bungkus-bungkusnya. Gak mungkin. Itu padahal namanya mie instan. Harus dibuka dulu bungkusnya, harus merebus air dulu, masukkan mie, buka bumbunya, dibiarkan beberapa saat. Itu namanya mie instan. Apalagi yang aslinya gak instan. Gak mungkin. Ya. Mendidik anak, mendidik santri, itu kan bukan seperti memasukkan pakaian kotor ke mesin cuci. Keluar sudah bersih. Ya. Itu pun yang keluar dari mesin cuci harus dijemur, harus disetrika, harus kasih pewangi. Ya. Maka pembiasaan. Ya. Pembiasaan. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib dalam kitab beliau Tarikh Baghdad, dan hadis ini nyatakan sahih Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW menggambarkan pentingnya pembiasaan dalam sabdanya, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan ta'allum, dengan belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Kesabaran itu didapatkan dengan latihan bersabar. Jadi ada pembiasaan di situ. Orang pengen jadi penyabar, latihan dong. Dia harus melatih dirinya untuk menahan emosi. Ya. Dia pengen dermawan, pengen punya akhlak dermawan, latih. Dan dalam latihan itu biasanya ada yang melawan, yaitu nafsu kita. Karena memang manusia itu punya karakter dasar pelit. Ketika kita akan membiasakan untuk melawan karakter dasar itu, maka ada perlawanan dari nafsu kita. Nah, itulah yang harus kita lawan. Ada pembiasaan. Dan yang terakhir, ya, metodologi pendidikan karakter adalah perlunya adanya peneguran. Perlunya adanya peneguran. Karena tidak mungkin proses pendidikan karakter itu berjalan mulus-mulus saja, itu tidak mungkin. Ya. Karena manusia itu dimodali nafsu oleh Allah. Kemudian kita juga bersinggungan dengan setan, ya, sehingga peluang untuk melakukan kesalahan dan kekeliruan itu pasti ada. Sehingga dalam pendidikan karakter itu diperlukan adanya peneguran, bukan pembiaran, bukan pembiaran. Sehingga Rasulullah SAW tidak membiarkan para sahabatnya yang melakukan kesalahan, walaupun yang melakukannya adalah anak kecil, sebagaimana yang pernah dialami oleh Umar bin Abi Salamah. Ketika
tidak menerapkan etika makan. Ditegur oleh Nabi SAW. Ya ghulam samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Ya. Kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia, nak. Ya. Baca bismillah kalau mau makan. Makanlah dengan tangan kanan. Makanlah makanan yang terdekat. Ini teguran. Walaupun yang melakukan anak kecil. Hanya saja teguran itu tidak selalu berkonotasi keras. Ya. Di dalam agama kita teguran itu secara global mengambil dua metode yang Allah sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 165. Rusulam mubashirina wa mundhirin. Mubashirina wa mundhirin. Ya, mubashirin dan mundhirin. Pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Istilah lain yang digunakan para ulama adalah targhib dan tarhib. Ya. Iming-iming dan ancaman. Kelembutan dan kekerasan atau ketegasan. Nah, ini kita tinggal tarik ulur. Ya. Ada gas, ada rem. Kapan kita pakai cara yang lembut, yang halus, kapan kita pakai cara yang sedikit keras, itu melihat situasi dan kondisi, walaupun yang dominan seharusnya adalah kelemah lembutan. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini karena pemaparan materinya dibatasi sampai jam 11.15 atau 11:04. Selanjutnya adalah diskusi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Silahkan kalau ada yang pengen menyampaikan masukan atau kritikan atau pertanyaan, silahkan bisa disampaikan. Ya. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas penyampaiannya. Masya Allah, faedah yang sangat banyak insya Allah. Dan ada beberapa soal yang sudah masuk Ustaz. Ya, silakan. Mengenai materi ini. Yang pertama, Ustaz, barakallahu fikum, apakah termasuk kezaliman saat kita menunaikan hak orang lain, namun hak pribadi atau keluarga kita terabaikan? Lantas bagaimana agar seimbang dalam menunaikan hak dalam kondisi kekurangan sebagai manusia, Ustaz? Ya. Ada kondisi di mana kita tidak mampu. Di mana kita tidak mampu karena keterbatasan potensi yang kita miliki. Keterbatasan fisik, ya, keterbatasan harta, dan keterbatasan lainnya. Ketika orang tidak mampu, maka dikembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau sudah di luar kemampuan, berarti kita sudah terbebas dari kewajiban itu. Saya kasih ilustrasi. Ketika kita membaca kisah para ulama kita, mungkin enggak yang jauh-jauh, yang sezaman dengan kita. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Beliau, kalau kita lihat kesehariannya, itu hampir seluruh pintu kebaikan itu beliau masuki. Hampir seluruh pintu kebaikan beliau masuki. Beliau yang memberi fatwa, beliau yang ngajar, beliau yang bantu orang lain. Sehingga saking sibuknya beliau dalam amal kebajikan yang beragam tadi, sampai-sampai istirahat beliau mungkin hanya 3 jam setiap harinya atau 4 jam setiap hari. Setiap hari. Kalau kita ngelihat, membandingkan antara amal kebajikan yang kita lakukan, kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh beliau rahimahullah, maka kita merasa nggak ada apa-apanya. Namun ketika kita nggak mampu atau belum mampu melakukan seperti apa yang beliau lakukan, dan itu
karena keterbatasan potensi yang kita miliki, maka tidak masalah. Kembali kepada pertanyaan tadi. Kita punya keluarga yang harus kita bantu. Sedangkan kita melihat teman kita kekurangan dan butuh bantuan juga. Kalau kita bantu teman kita, keluarga kita terbengkalai. Itu bagaimana seharusnya? Dalam kondisi seperti itu, kita terapkan namanya skala prioritas. Kita terapkan skala prioritas. Agama kita itu mengajarkan adanya skala prioritas. Mana yang seharusnya didahulukan? Mana yang seharusnya dipentingkan? Sehingga Rasulullah SAW ketika menjelaskan level sedekah, beliau menyampaikan beberapa pintu sedekah. Ya, nafkah yang kau berikan kepada istrimu, nafkah yang kau berikan kepada fakir miskin, atau infak yang kau berikan fakir miskin, infak yang kau berikan untuk jihad fisabilillah. Beliau sebutkan beberapa pintu-pintu sedekah, pintu-pintu amal dengan harta. Maka apa kata Nabi SAW? A'dhamuha, yang paling besar pahalanya adalah uang yang kamu berikan kepada istrimu. Sehingga keliru seandainya ada seorang yang peduli dengan teman-temannya, membantu kesulitan teman-temannya, tapi dia tidak peduli dengan keluarganya sendiri. Itu keliru. Keliru orang yang dermawan terhadap orang lain, tapi pelit terhadap istri dan anaknya. Keliru. Ini orang-orang yang belum memahami adanya skala prioritas. Jadi kita harus memprioritaskan mana yang paling berhak. Ya, mana yang paling berhak. Ya, jadi jawabannya yang pertama, kalau memang tidak mampu maka itu di luar kewajiban kita. Yang kedua, kita harus memahami adanya skala prioritas. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Ustaz, bagaimana cara melatih anak untuk nguras senyum Ustaz? Ramah, suka menyapa orang lain dan komunikatif. Apa perlu latihan dan praktek Ustaz? Gimana? Bagaimana cara melatih anak untuk nguras senyum, ramah, suka menyapa orang lain dan komunikatif? Apa perlu latihan dan praktek Ustaz? Iya dong, nguras senyum. Ya perlu latihan. Ya, perlu latihan. Latihan yang paling awal itu latihan di rumah. Latihan di rumah. Bagaimana melatih anak supaya murah senyum dan menyapanya dan mudah menyapa? Dengan keteladanan dari orang tuanya terlebih dahulu. Sehingga orang tua ketika masuk ke rumah itu seharusnya dia masuk dengan muka yang berseri-seri. Ketika masuk ketemu dengan anaknya, menyapa dengan sapaan yang menyenangkan, ya, dengan sapaan simpatik. Ya, nah, gimana kabarnya? Sehat? Assalamualaikum. Ya. Juga dengan sentuhan-sentuhan keharmonisan, digendong yang masih kecil, dipeluk, ya. Ketika minta tolong kepada anaknya dengan bahasa yang enak, nak, tolong nak. Setelah anak itu mengambilkan apa yang kita inginkan, jazakallahu khairan. Ya. Ini pembiasaan atau keteladanan dari orang tua. Setelah itu, setelah dalam rumah lingkup yang terkecil, kemudian bisa melangkah kepada tetangga, ya, sambil jalan dengan anak, jalan-jalan keliling kompleks misalnya, ketemu dengan orang lain, orang tuanya menyapa, assalamualaikum, ya, sehingga itu akan dilihat oleh anak, Kedatangan tamu pun juga dimanfaatkan. Ya, kedatangan tamu pun dimanfaatkan untuk menanamkan karakter yang positif. Anak-anak, saya ingat dulu ketika masih kecil itu,
ayah kami Allah yarham Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah taala, dan juga ibu kami ya rahimahullah, itu kalau ada tamu kita biasa disuruh salim ya, disuruh untuk bersalaman ya, berjabat tangan ya. Tentunya dalam hal ini juga diperhatikan aturan syariat ya, dalam adab mana yang boleh disalami, mana yang tidak boleh disalami. Tapi intinya adalah membiasakan anak untuk berinteraksi. Nah, ya silakan. Selanjutnya Ustaz, jazakumullah khairan. Apa hikmah Ustaz yang bisa kita ambil dari cerita Nabi kita, Nabi Nuh, yang di sini kita lihat anaknya tidak mau mengikuti orang tuanya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Bukan hanya Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya, tapi juga Nabi Ibrahim dengan ayahnya, Nabi Lut dengan istrinya. Coba kita perhatikan baik-baik. Anak, istri, ayah, itu kan ring satu. Ring satu para nabi. Ya. Nabi Nuh dengan anaknya tidak mau beriman. Nabi Lut dengan istrinya nggak mau beriman. Nabi Ibrahim dengan ayahnya nggak mau beriman. Ini kan ring satu. Ring satu manusia-manusia istimewa. Ternyata tidak mau beriman. Apa hikmahnya? Salah satunya wallahu a'lam bishawab adalah mengajarkan kepada kita bahwa hidayah itu bukan di tangan kita. Hidayah itu bukan di tangan kita. Setinggi apapun keimanan kita, hidayah itu tetap di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Namun, dari pelajaran ini, hidayah bukan di tangan kita. Jangan kemudian kita lantas menjadi a priori malas untuk berupaya menularkan hidayah yang kita miliki kepada orang lain. Jangan kemudian kita lantas mudah-mudah beralasan anaknya Nabi Nuh saja enggak dapat hidayah, apalagi anak saya. Itu udah biarin aja, enggak. Nabi Nuh alaihissalam beliau maksimal untuk berupaya mentransfer dengan izin Allah hidayah itu kepada anaknya, bahkan di detik-detik terakhir menjelang anaknya meninggal, itu Nabi Nuh tetap mendakwai. Nabi Ibrahim gak putus-putus untuk mendakwai ayahnya. Ya abati, wahai ayahandaku, wahai ayahandaku. Nabi Lut pun juga demikian kepada istrinya. Jadi para nabi tadi, mereka sudah maksimal untuk mendakwahi orang-orang terdekatnya. Namun Allah menghendaki berbeda. Dengan berbagai hikmah yang diinginkan oleh Allah, salah satunya mungkin tadi yang sudah kita sampaikan. Sehingga tidak ada cerita Allah Azza wa Jalla menyalahkan Nabi Nuh atau Nabi Ibrahim atau Nabi Lut gara-gara orang-orang terdekat manusia-manusia istimewa tadi tidak beriman. Gak ada ceritanya Allah menyalahkan mereka, gak ada. Kenapa? Karena mereka sudah maksimal menunaikan kewajibannya yang harus mereka jalankan. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita mendakwahi ayah kita atau anak kita atau pasangan kita, kita sudah maksimal atau belum? Atau kita justru cuek, kita biarkan nafsi-nafsi urusan sendiri-sendiri? Enggak. Maksimalkan dulu kita dalam mendakwahi orang-orang terdekat kita. Masalah nanti mereka menerima atau tidak menerima, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Ini ada yang pertanyaan sangat menarik sekali, Ustaz. Ada fenomena dari sekolah-sekolah atau beberapa lembaga non-muslim yang justru lebih berhasil dalam membentuk karakter siswa berupa disiplin, etos kerja, leadership, dan lain-lain, Ustaz. Sementara sebagian sekolah Islam justru mungkin ada beberapa yang lemah dalam pendidikan karakter, Ustaz. Bagaimana arahannya, Ustaz? Alhamdulillah, kita ini punya panduan yang jelas. Punya panduan yang jelas. Alhamdulillah, kita ini tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan barometer kesuksesan atau barometer kebenaran adalah apa yang dilakukan oleh manusia biasa. Alhamdulillah, kita ini dilatih untuk membedakan antara Islam dengan Muslim. Kita ini diajari oleh ulama kita untuk membedakan antara manhaj salaf dengan salafi. Alhamdulillah. Yang maksum, yang terjaga adalah manhaj salaf. Yang terjaga adalah Islam, ajarannya. Adapun Muslim, adapun salafi, itu bisa benar bisa salah. Dari prinsip ini, maka akan terjawab apa yang tadi ditanyakan. Ada kekurangan di lembaga-lembaga Islam. Sedangkan lembaga-lembaga non-muslim justru malah mereka unggul. Baik. Kita harus adil. Kita harus adil. Kita harus objektif. Berapa prosentasenya? Berapa prosentasenya? Lembaga non-muslim yang berhasil itu prosentasenya berapa? Apakah memang betul mereka lebih banyak keberhasilannya prosentasenya dibandingkan lembaga-lembaga muslim? Ini yang pertama. Yang kedua, katakanlah mereka berhasil. Apakah lembaga-lembaga muslim tidak ada yang berhasil? Atau justru lebih banyak yang berhasil namun minim publikasi? Minim publikasi. Ya. Kita jangan menjadi orang yang lugu. Jangan menjadi orang yang lugu, yang tidak faham bahwa banyak orang-orang yang berkepentingan untuk mempublish orang-orang yang sebenarnya minim prestasi dan tidak mempublish orang-orang yang sebenarnya berprestasi cuma karena yang berprestasi ini berbeda keyakinan. Kita jangan naif. Kita tahu hal tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, seandainya memang betul ada kelebihan-kelebihan tersebut, maka sungguh metodologi yang diajarkan dalam agama kita itu lebih unggul dari apa yang mereka praktekkan. Cuman kita sebagai pendidik muslim yang butuh terus untuk mempelajarinya dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita jadikan keunggulan-keunggulan tadi sebagai lecutan, sebagai cambuk bagi kita untuk lebih bersemangat untuk mengembangkan diri kita dan juga lembaga pendidikan yang kita jalani ini. Nah, untuk yang selanjutnya Ustaz, barakallahu fikum. Bismillah, bagaimana dengan masalah peneguran Ustaz? Batasan-batasan apa yang menjadi batas kita dalam hal menegur Ustaz? Apakah harus sampai memukul atau dan lain sebagainya Ustaz? Jadi apa yang harus diperhatikan Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz. Peneguran di antara batasannya adalah yang pertama dikedepankan kelembutan di atas atau sebelum kekerasan. Ya. Jadi lembut itu adalah hukum asal, ya, hukum asalnya.
Sehingga selama kita masih bisa pakai cara yang halus, maka gunakanlah cara yang halus tadi. Yang kedua, di antara batasannya adalah pukulan itu merupakan alternatif terakhir. Pukulan adalah merupakan alternatif terakhir. Setelah sekian banyak alternatif tidak ngefek, maka digunakanlah metode pukulan. Itu pun memakai aturan. Memukul yang sesuai aturan. Seperti apa aturannya? Kami telah sampaikan itu dalam serial Fikih Pendidikan Anak yang judulnya Memukul Pun Ada Aturannya. Memukul pun ada aturannya. Seingat saya itu ada 3 seri untuk membahas aturan memukul saja. Seingat saya seperti itu. Silakan dicari di YouFit TV atau di YouTube. Memukul pun ada aturannya. Mulai dari jumlah pukulannya, kemudian tempat bagian mana tubuh yang boleh dipukul, ya, alat yang digunakan untuk memukul itu lengkap sudah dibahas oleh para ulama kita. Ya, jadi itu beberapa batasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas semua materi yang telah Antum sampaikan. Alhamdulillah banyak faedah yang bisa kita dapatkan di sini. Terima kasih kembali untuk Ustadz yang sudah berkenan hadir memberikan waktunya untuk mengikuti kajian Multaqo ini. Semoga kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah di waktu yang akan datang, dan semoga bisa kita berharap agar pertemuan yang selanjutnya bisa lebih baik dan bisa dilakukan secara offline ya Ustadz ya. Dan yang terakhir, kami sebagai panitia memohon maaf atas segala kekurangannya dalam menyelenggarakan agenda ini. Dan sampailah kita pada akhir acara, yaitu penutupan, dan akan kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.